Pada saat Erlangga bicara mengundurkan diri, itu membuat malam minggu politik di Indonesia itu menjadi ada gempanya. Saya pada saat menonton itu, pertanyaan pertama saya, kenapa sih Erlangga nggak mau nunggu sampai hari Senin gitu kan? Kan pertanyaannya begitu tuh. Dia bicara di hari Minggu, yang katanya sudah disiapkan di malam Minggu, tapi pertanyaannya kenapa dia nggak mau nunggu sampai hari Senin? Harus hari Minggu itu juga dia mundur. Dan kemudian kita lihat kan tergopoh-gopoh Partai Golkar untuk membuat masing-masing statement lah. Waktu itu Bang Doli juga sempat statement. Tapi di antara semua kejadian itu yang menarik hati saya itu ada dua sebetulnya. Ada tiga. Beredar video para petinggi Golkar termasuk Pak Erlangga, Bang Maman. Munas Desember 2024. Munas Desember 2024. Itu seperti ada yang menginginkan segera dipercepat Munas. Maka petinggi-petinggi Golkar ngumpul tuh satu kursi itu Munas Desember 2024. Kekagetan saya kedua, Pak Luhut nyebar video untuk menyampaikan Partai Golkar harus solid. Padahal solid itu kan punyanya Mbak Puan PDI Perjuangan. Solid gitu kan. Tapi Pak Luhut bin Sarpanjaitan meminjam itu. Ini ada apa sih kemudian? Pak Erlangga menutupnya dengan pengunduran diri. Yang menarik lagi Bang Karni, setelah itu ada aksi geret-geret kursinya Pak Bahlil itu di IKN yang kemudian Erlangga bilang kursi Kapolri aja diambil. Dan semua menteri ketawa, seolah-olah mengerti itu semua bahwa ini kejadiannya memang sudah disiapkan. Ya kakak menteri, rakyat pun ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Itulah. Tapi Bang Mamannya masih menahan-nahan juga. Bang Rocky sudah gelisah nih, mau di kapan saya dapat giliran ini, saya sudah panjat-panjat kan kemarin itu. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah, setelah Partai Golkar ini partai mana lagi? Kan rakyat kan berpikir begitu, Golkar ini besar sekali. Saya sempat kepikiran begini, kalau memang Partai Golkar akhirnya mempersiapkan atau mempersilahkan Pak Jokowi masuk ke Golkar, artinya Golkar memang sudah bersiap diri menjadi dari partai yang dewasa modern menjadi partai keluarga, kira-kira gitulah. Nah kalau memang sudah bersiap menerima Pak Jokowi yang katanya udah lama banget jadi kader Golkar itu, ya hari ini dibuatlah baliho-baliho selamat datang Pak Jokowi gitu kan. Jadi langsung to the point aja, walaupun Pak Jokowi hari ini membantah itu. Standar lah komentarnya kan, itu urusan partai lah gitu. Jadi kalau menurut saya memang ada keinginan lah untuk siapapun sutradara orang besar itu ya, nanti Bang Maman yang perjelas siapa orang besar itu, yang kemudian memang menginginkan ada keseimbangan di dirinya melalui Partai Golkar. Kan Pak Prabowo sudah punya Gerindra, kemudian Ibu Mega dengan PDI Perjuangan. Wah, saya belum nih, ini mungkin menurut si orang besar yang di belakang Erlangga ini, saya mesti punya kendaraan itu. Maka dimainkanlah Partai Golkar. Nggak lama setelah Erlangga mengundurkan diri, ada satu desas-desus lagi yang keluar, reshuffle kabinet. Dari semua reshuffle itu saya terserah nama orang-orangnya itu, tapi ada Kemenkumham. Memang secara kasat mata, apakah ini kaitannya dengan syurnya Menkumham Yasona Lawli dalam mensahkan kepengurusan PDI Perjuangan yang baru, atau memang sedang ada skenario lain? Seperti kita tahu kan, cara pemerintah atau secara rezim mengontrol partai politik adalah melalui SK Menkumham. Jadi kalau Menkumhamnya kemudian diganti, ada rencana apa di diri rezim kepada partai-partai politik? Tiba-tiba ada yang mau muktamar di Bali, deg-degan. Muktamar PKB hanya satu. Wah, itu berarti kan, rakyat langsung melihat, wah, berarti sudah dipersiapkan ini ada muktamar-muktamar tandingan nih, jangan-jangan. Erlangga Hartarto mungkin bikin kesel rezim karena dia terlalu membela partainya. Dia terlalu menjadi ketua umum. Mungkin rezim juga sempat kepikir, ini orang jadi ketua umum juga gara-gara gue, belagu amat. Mungkin begitu ya. Sehingga langsung diperingatkan, dipanggil malam minggu jadi kelabu. Harus mengundurkan diri. Harusnya semua partai politik menjadi kompak bila tidak ingin bernasib seperti Golkar menurut saya. Ketum-ketumnya harus bisa sekuat Erlangga Hartarto. Kan seru juga kalau semua ketum tiba-tiba mengundurkan diri ya. Semua mengundurkan diri. Karena hanya satu ketum yang belum bisa ditundukkan. Ketumnya Bang Deddy, Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang lainnya sudah. Dan hanya satu partai. Hanya satu partai politik yang ditundukkan tapi happy dan bangga. PSI. Itu satu partai, itu aneh itu, satu partai itu. Dia justru di take over tuh happy. Ya, teman-teman kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang
begitu menarik. Nah, dari cuplikan video tersebut teman-teman, coba kita melihat beberapa komentar netizen apa yang mereka sampaikan terkait dengan cuplikan video ya, yang barusan kita tonton bersama. Ya, dikatakan di sini bahwa ketika orang tahu bahwa sebenarnya yang dikira domba ternyata serigala, orang akan menjauhi karena cuma mau menggigit dan menggigit. Ya, alamat besar dan tidak tidur, sekecil apapun niat tidak baik, niat jahat, tinggal tunggu saja akibat. Ya, ingat itu. Ya, manusia tidak luput dari kesalahan, pengkhianat, dan tidak ada tempat organisasi, apalagi wilayah NKRI. Kehancuran, kekacauan apabila pengkhianat ikut bergabung di organisasi. Hati-hati menerima kader, khawatir mendukung yang memberi hukuman. Ya, semua partai harus menjauhi Mulyono, demokrasi biar berjalan. Mestinya bukan malah hancur lebur. Ya, jadi teman-teman, bahwa memang itulah yang kita saksikan bersama di cuplikan video tadi, bahwa ketika ya mantan presiden bahkan anaknya, menantunya dipecat dari PDIP, dan pada akhirnya kita melihat saat ini tidak ada partai yang sepertinya menerima ya mereka untuk bisa bergabung. Walaupun kemarin kita melihat sempat ya dikabarkan bahwa Mas Gibran Raka Buming Raka ini akan bergabung ya di Partai Kuning, tapi hal ini teman-teman ini hanya memicu berbagai kritisi di tengah-tengah masyarakat. Ya, bahkan ada yang menyatakan bahwa Mas Gibran tidak wakil presiden. Mas Gibran ini mending tidak usah bergabung di partai tersebut. Ya, jadi teman-teman, apakah nantinya ada partai yang menerima ya partai orang-orang yang sudah dikeluarkan dari kader PDIP Perjuangan tersebut? Ya, nanti kita menantikan di tahun 2029. Ya, kemudian bahwa mana ada partai yang mau menerima ekspor pimpinan gagal dan benci rakyat, kartu mati bro. Oke, jika ada ketua umum yang bersandera hukum, otomatis partainya yang jadi korbannya. Orang yang akan menuai hasil sesuai dengan apa yang ditanam. Sekarang menikmati dan siap menerima buah dari apa yang kau perbuat. Mereka takut dihianati, sekali dihianati seluruh hidup tidak mungkin percaya. Ya, jadi teman-teman, itulah yang terjadi di kader PDIP Perjuangan setelah kita lihat teman-teman bahwa mantan Presiden Joko Widodo ini adalah partai yang mengusung dirinya, ya, yaitu mulai dari wali kota, gubernur, bahkan presiden, yaitu partai PDIP Perjuangan. Dan pada akhirnya ya setelah mantan presiden itu mendapatkan apa yang diinginkan, kita melihat apa yang terjadi, keluar dari partai PDIP Perjuangan teman-teman, dan akhirnya mulai berlabuh di partai Gajah. Ya, jadi karena saya nggak tahu apakah ini sudah berlabuh atau tidak, yang artinya bahwa anaknya ya Kaisar Pangarep memang kita lihat 2 hari sudah jadi menjadi ketua umum dari partai Gajah tersebut. Ya, seorang ibu yang bermurah hati sampai terucap dari hati yang tulus dan ikhlas kalimat batu-batu akhirnya jadilah batu. Dan semua partai tidak akan pernah mau atau menerima kader yang mempunyai sifat pengkhianat, karena apa? Karena akan jadi penyakit dan partai tersebut. Oke. Ya, kemudian bahwa bubarin saja partai yang tidak berani bertarung, para pengkhianat bangsa, dan jangan beri tempat kecuali di dalam penjara. Ada kalanya dihormati dan ada kalanya dihina, dan ada kalanya di puncak dan ada kalanya di bawah. Maka ketika di puncak kekuasaan, sadarlah suatu saat akan kembali ke jati diri yang sesungguhnya. Ya, apapun kalau memperoleh tidak baik, pasti hasilnya juga tidak baik, dan jelas ditolak syarat ijazah bakal diproses. Ya, jadi teman-teman, ya kita nggak tahu apakah memang syarat
tersebut yaitu ijazah, ya, karena memang ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo ini sedang bermasalah teman-teman. Ini menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Apakah ada juga pengaruhnya di situ, kita nggak tahu ya. Dan artinya bahwa ketika ini bisa dituntaskan ya kasus ijazahnya ini, mungkin bisa saja ya masuk di berbagai partai manapun. Ya, kemudian bahwa siapa yang mau menerima penipu dan ono budi dan hati dan jangan terima virus penyakit oleh partai-partai dan matanglah buah itu dengan umurnya, jangan dengan karbitanya. Anak durhaka tidak perlu ditolong, bikin musibah. Wah, yang itu yang dikehendaki rakyat. Dan kalau Golkar memang mau, ya, kerdil, silakan terima. Ya, perkataannya jelas dan bisa menyakitkan, dan yang membingungkan juga bisa menyakitkan. Menghindari dari hal bingung, berarti pintar, salam NKRI dari Museum Kota. Pelajaran yang dapat diambil hikmat oleh para pejabat negara, ketua partai agar tidak bernasib seperti Golkar dan lain-lain. Dan apakah siapkan karpet biru untuk Mulyono? Dan semoga mereka yang berhati kotor segera diberikan hidayah. Mulyono jangan dikasih ruang, membahayakan, dan penjaraan menerima Mulyono kenapa enggak dilakukan? Ya, jadi teman-teman, bahwa memang ketika si Mulyono tersebut diterima di partai-partai manapun, tentu kata netizen ini bisa menjadi penyakit, bisa menjadi membahayakan, karena sekali menjadi pengkhianat dan terus-terusan menjadi pengkhianat. Ya, bahkan hal ini yang disampaikan oleh netizen teman-teman, ya, ketika sesuatu hal yang pernah dilakukan oleh para pejabat dan tentu ini akan terulang kembali. Ingat bahwa kalau mau partaimu kerdil, kata netizen, ya silakan terima dengan lapang dada. Itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda, sampai ketemu di postingan.